Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu tahun 2017 awal, saya masih suka touring karena hobi dan refreshing. Saat itu kami berlima akan menghadiri acara di Brebes. Dan kami putuskan berangkat dari Magelang pukul 4 sore dengan 4 motor dan 5 orang. 1 motor saya dan teman saya boncengan, dan 3 motor teman saya mengendarai sendiri-sendiri. Diawali dengan doa bersama, akhirnya kami berlima berangkat lewat Temanggung. Dari awal memang firasat sudah tidak enak, tetapi saya cuma diam aja. Toh teman-teman gak ada yang percaya soal hal begituan. Motor kami pun melaju beriringan. Baru sampai Parakan, naik arah Weleri, ternyata sudah mendekati maghrib. Karena jalanan yang ramai, kami pun berhenti untuk beristirahat sejenak. Selamat datang di channel Kisah Seram. Buat kalian yang baru gabung, saya ingetin untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Dan buat kalian yang ingin memutar playlist, di sana sudah kami sediakan beberapa judul cerita horor. Cerita kali ini yang akan gua ceritakan adalah pengalaman mistis di Alas Roban. Cerita ini ditulis oleh akun Kaskus Rens 09. Jika kalian ingin membacanya langsung, kalian bisa membuka link yang sudah saya taruh di deskripsi. Baik, mari kita lanjut ke ceritanya. Setelah azan maghrib selesai berkumandang, kami pun melanjutkan perjalanan. Saya dan teman saya memang di barisan belakang sendiri, karena hanya kami yang boncengan. Malam itu pun mulai tiba, menyusuri jalan yang menanjak dan berkelok-kelok menuju Batang. Awalnya masih banyak truk dan bis di sepanjang jalan. Namun lama-kelamaan, jalanan itu semakin sepi dan jalan semakin gelap. Jujur, saya memang sering melihat sesuatu atau merasakan sesuatu. Tetapi terkadang saya tidak mau menceritakan hal itu ke teman saya. Tidak sedikit teman saya yang sudah tahu lalu mengatakan saya aneh atau sedang berhalusinasi. Fine, tidak apa, karena mereka tidak mengalami dan merasakan. Lain halnya jika mereka yang mengalami, baru mereka minta pendapat ke saya. Baik, kita teruskan ke ceritanya. Kami berlima mulai masuk ke jalan naik turun berkelok-kelok kanan kiri pohon besar dan tidak jarang terlihat jurang. Makin lama perjalanan makin terasa gelap dan dingin. Waktu itu menunjukkan pukul 9 malam dan acara di kota Brebes pun memang sudah mulai dari pukul 8 malam. Jadi kami pun tetap melaju tanpa berhenti lagi. Waktu itu saya merasa di pinggiran jalan ada sesuatu di pohon yang melihat kami. Tapi karena saya tidak mau memperhatikan dan membahas, saya bilang ke teman saya, "San, kok gelap banget jalannya, ngeri. Belok-belok hati-hati ya. Aku kok takut, tak nutup mata aja," ucapku kepada temanku yang sedang boncengin gua. Teman gua pun mengiyakan untuk saya memejamkan mata dan pegangan. Saat gua memejamkan mata, tiba-tiba tas ransel yang gua bawa terasa berat, seperti ada yang gandeli, alias kayak ada yang menarik. Saya coba berdoa dan tak menghiraukannya, tapi rasanya makin berat sampai ke punggung itu rasanya sakit sekali. Saya pun membuka mata dan berharap tidak ada apa-apa di belakang tas saya. Saya sempat menengok ke belakang. Benar, tidak ada apa-apa, hanya terlihat gelapnya jalan tanpa penerangan. Syukurlah, rasa saya di dalam hati. Tetapi saat saya melihat ke depan, astaga, apa itu? Teman saya 3 motor di depan kan pada sendirian, tidak ada yang boncengan. Paling depan sebut saja namanya Han. Dia memakai motor dengan 3 box samping kanan kiri dan belakang.
Belakangnya ada jack, motornya ada 2 box kanan dan kiri. Lalu di belakangnya ada Angga, motornya tanpa box. Jadi terlihat jelas ketika ada sesuatu yang bonceng di motor Angga. Saya coba menggosok-gosok mata saya, siapa tahu saya salah lihat. Tetapi tetap saja saya melihat sosok berpakaian putih berambut panjang sedang membonceng di motor Angga. Kaget, bingung, dan takut perasaan saya waktu itu. Karena Angga dari dulu paling sering kecelakaan. Entah karena dia kurang hati-hati atau karena dia sering diikuti makhluk gaib. Saya pun mendoakan Angga dalam hati. Karena dalam perjalanan motor terus melaju beriringan, tidak mungkin juga saya mengatakan ke Angga kalau ada yang membonceng. Perjalanan tetap berlanjut beriringan dan kami dihadapkan di persimpangan. Arah kanan tulisannya menuju Kota Batang. Arah kiri tulisannya saya nggak begitu jelas. Setelah 15 menitan kami berbelok kiri, ternyata benar mulai terlihat dari jauh ada lampu-lampu rumah penduduk. Kami pun ngebut agar segera turun ke jalan besar. Benar arah kiri membawa kami ke Kota Batang. Kami pun berhenti sejenak setelah melihat Indomaret di pinggir jalan utama. Kami duduk di Indomaret dan membeli minuman. Bang Han langsung menyelutup. Untung tadi belok kiri, belok kanan tulisan ke Kota Batang, cuma diputer-puterin. Ren, gak kerasa apa-apa kamu? Teman-teman pun menoleh ke arah saya. Aduh, apes nih gua. Dan waktu itu pun terpaksalah gua bercerita. Ya kerasa mas, tadi pada denger gak ada yang cekikikan. Angga pun langsung menjawab, iya gua denger, gua merinding Ren. Tadi saya kira kamu yang tertawa nakut-nakuti, tapi ya gak mungkin kamu seiseng itu. Bang Jack pun menyahut, yang cekikikan itu yang bonceng kamu gak? Apa kamu gak ngerasa kalau diboncengi? Sontak Angga pun kaget. Ah yang bener lu bang, gua tuh di jalan merinding terus. Gua kira karena dingin dan jalan gelap. Ternyata Bang Jack melihat ada sosok makhluk halus yang bonceng Angga dari spionnya. Kata orang tua sih makhluk gaib terkadang bisa terlihat di cermin. Entah bener apa enggak, yang jelas waktu itu Bang Jack juga melihatnya. Tapi San, Han, sama Angga gak lihat gitu, cuma denger waktu cekikan aja. Udah yuk, ayo kita lanjut jalan. Udah kemalaman, acara di Kota Brebes udah mau bubar kalau kita sampai di sana. Bang Han pun membubarkan percakapan kami. Iya juga sih, selain jam sudah mepet, cerita makhluk gaib itu malam-malam takutnya kan kalau dia ngikutin. Setelah itu kami pun lanjut perjalanan dan akhirnya sampai di Kota Brebes. Acara sudah bubar. Tapi masih banyak tamu dan teman-teman kami di sana. Jadi kami mengusir lelah dengan mengobrol di sana. Di sana kami ketemu teman-teman dari berbagai kota. Nah, sebenarnya saya tidak tahu kalau tempat yang saya lewati itu adalah Alas Roban. Ternyata memang Alas Roban itu penuh mistis. Pesan saya, kalau lewat sana, jangan sendirian, jangan ngelamun, dan selalu membaca doa. Mungkin tidak terlalu seram ceritanya, tapi kalau kalian yang mengalaminya sendiri, mungkin akan beda rasanya. Pasti kalian akan merinding, takut, bingung, dan yang jelas, di sana itu jalannya sepi dan gelap. Dan selesai. Terima kasih sudah mendengarkan ceritanya. Jika kalian suka, kalian bisa mengunjungi akun beliau yang linknya udah saya taruh di deskripsi. Baik, buat kalian juga yang baru bergabung di channel ini, saya ingatkan untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa memutar playlist, di sana sudah kami sediakan beberapa cerita-cerita horor. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.